Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran kedua. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Amati gambar keadaan sekolah di bawah ini. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, di sini ada kegiatan sedang Dayu dan temannya menyiram dan Dayunya sedang menyabut rumput ya. Kemudian bagaimana dengan tamannya? Nah, tamannya terlihat subur ya, menarik. Kemudian mengapa dapat seperti itu? Nah, tentunya karena rajin merawatnya, rajin menyiramnya ya. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Tentunya siapa? Ya, murid sekolah tersebut ya, Kak. Murid sekolah tersebut rajin merawat, menyiram tanaman sehingga terlihat subur. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Nah, melakukannya dengan menyiramnya secara rutin ya. Pagi disiram, kemudian juga bisa sorenya atau besoknya kemudian disiram kembali ya. Dan juga rajin mencabut rumput-rumput liar. Nah, kemudian di sini ada kewajiban dan hak kita di sekolah ya. Tadi kewajiban berkaitan dengan taman sekolah itu apa? Kita harus rajin menyiramnya ya, agar tanamannya itu subur ya. Kemudian hak kita apa? Pasti mendapatkan udara yang baik ya, karena di taman itu memiliki tanaman yang subur. Oke, ini kewajiban dan hak di sekolah. Kewajibannya adalah, guru mencontohkannya seperti ini. Nama apa? Mengikuti peraturan di sekolah tentunya ya. Nah, maka hak yang kita dapat apa? Mendapat bimbingan konseling di sekolah ya, berkaitan dengan peraturan. Nah, kemudian ini berkaitan dengan tadi yang taman juga nih ya, yaitu menjaga kebersihan taman sekolah. Nah, haknya lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Hak yang kita dapat ya. Kemudian kewajiban selanjutnya itu tidak merusak tanaman yang ada di sekolah ya. Nah, maka hak yang kita dapat apa? Pasti lingkungan sekolah menjadi hijau dan asri. Kemudian kewajiban selanjutnya itu memberantas hama pengganggu tanaman ya. Nah, jadi kalau kita rajin merawatnya, maka kita akan tahu hama-hama pengganggu tanaman. Nah, kita harus memberantasnya, kewajiban kita ya. Kemudian haknya apa? Ya, dengan demikian udara di lingkungan sekolah menjadi segar karena tanamannya subur ya. Kewajiban selanjutnya itu memelihara dan merawat seluruh fasilitas di sekolah. Nah, kewajiban kita, maka hak yang kita dapatkan apa? Dapat menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Ya, itu adalah hak yang kita dapat. Ini adalah contoh dari kewajiban dan hak kita di sekolah. Tentunya masih banyak yang lainnya ya. Ini sebagian kecil contoh kewajiban dan hak di sekolah yang Pak Guru buat. Selanjutnya, sekolah yang indah dan rapih. Nah, apa di sekolah kalian termasuk sekolah yang indah dan rapih? Oke. Nah, jadi penjelasannya atau teksnya itu berkaitan dengan sekolah yang indah dan rapih adalah setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapih membuat siswa semangat belajar. Nah, jadi pohon itu mengeluarkan oksigen ya. Oksigen itu adalah udara yang kita hirup. Jadi apabila banyak pohon yang terawat, pohon yang
subur, maka udara yang kita hirup pun akan semakin bagus ya. Selanjutnya, akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Nah, jadi pekerjaan apabila dilakukan secara bersama-sama, maka kenapa? Terasa ringan tentunya ya. Oke, selanjutnya, siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, jadi kita disiplin terhadap benda-benda di sekitar kita ya. Jadi dengan apa? Yaitu kursi dan meja itu tidak boleh untuk dicoret-coret. Yang boleh kita coret adalah apa itu? Yaitu buku tulis kita ya. Apabila kita sedang mengerjakan matematika atau berkaitan dengan hitung-hitungan, kita boleh mencoret-coretnya untuk mencari tahu jawabannya tentunya. Tapi kita tidak boleh mencoret-coret di meja maupun di kursi. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya, amati kembali teks yang tadi ya, yaitu sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Nah, kalian bisa membacanya apa? Dengan suara yang nyaring ya. Nah, ini Pak Guru mencontohkannya atau Pak Guru menemukannya. Kalimat saran dalam teks tadi itu adalah yang pertama, semua siswa wajib bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Kemudian kalimat saran yang kedua adalah pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Nah, jadi kita harus merawat pohon-pohon atau taman yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ya. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Oke ya. Yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Dan yang kelima itu, papan tulis harus selalu bersih. Nah, apabila kita sudah melakukan pembelajaran setelah selesai, maka apa? Papan tulis kita rapihkan ya. Atau kita bersihkan, kita hapus. Dan yang keenam, kursi-kursi dan meja tidak boleh ada coretan. Ini adalah kalimat saran yang ada dalam teks tadi ya. Selanjutnya, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapih. Nah, aku tidak dapat berpangku tangan. Nah, apa yang sebaiknya lakukan? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan nih agar sekolah menjadi indah dan rapih? Nah, yang pertama itu sebaiknya siswa wajib bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, sebaiknya kita melaksanakan piket kelas ya. Jadi piket kelas itu harus berjalan dengan baik ya. Dan yang ketiga itu pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Jadi kita rawat bersama dengan apa? Rajin untuk menyiramnya ya. Dan menemukan hama atau pengganggu tanaman, kita ambil dan kita bersihkan tanaman dari pengganggu atau hama tersebut ya. Selanjutnya, yang keempat, selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini penting juga ya. Jadi kita harus membuang sampah itu pada tempatnya, tidak asal sembarang membuang sampah ya. Dan yang kelima, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini juga perlu ya. Penting ya, setidaknya seminggu sekali kita melakukan kerja bakti bersama teman-teman ya. Jadi lingkungan sekolah pasti akan selalu bersih dan sehat. Udaranya pun bagus ya. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Nah, hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Oke, nah di sini ada kewajiban ya. Kewajibannya itu yang pertama melakukan piket kelas secara rutin. Nah, ini penting ya, melakukan piket kelas secara rutin. Kemudian kewajiban yang kedua, selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
Kewajiban yang ketiga, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Kewajiban yang keempat, membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Dan kewajiban yang kelima, melakukan Jumat bersih secara rutin. Maka hak yang akan kita dapatkan apa nih dari kewajiban yang telah kita lakukan? Yaitu lebih bersemangat dalam belajar ya, karena sekolah kita bersih ya, jadi semangat. Kedua, lingkungan sekolah bersih dari sampah ya, karena kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian hak kita itu yang ketiga, lingkungan menjadi hijau dan asri. Nah, karena kita rajin merawat tanaman. Itu hak yang kita dapat ya. Kemudian hak yang keempat yang kita dapat adalah terhindar dari penyakit berbahaya. Karena apa kewajiban yang sudah kita lakukan? Yaitu membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah ya. Kemudian hak yang kelima adalah lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar meningkat. Nah, karena kita rutin seminggu sekali melakukan Jumat bersih ya. Jadi lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar kita akan meningkat. Oke. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Nah, tentu kegiatan yang itu membuat kita sehat ya, karena kita merawat tanaman, menyiramnya, maka udara yang di sekitar kita juga akan sehat ya. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Nah, lakukanlah dengan percaya diri. Nah, di sini ada gambar, contohnya yang tengahnya adalah Edo ya. Jadi ada kegiatan lainnya ya, seperti itu si Dayu sedang menyiram tanaman. Kemudian ada Beni sedang menggali tanah untuk menanam bibit tanaman ya. Kemudian ada Udin juga sedang mencabuti daun-daun yang kering ya di pohon. Kemudian ada Dayu dan teman-temannya sedang bersih-bersih ruang kelas ya, itu menghapus papan tulis, kemudian membersihkan jendela dan merapikan meja guru agar tertata dengan rapi. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang ya, tentu ya, misalnya saat sekolah libur. Nah, jadi tadi pun kegiatan yang tadi bisa kamu lakukan saat sekolah libur ya. Seperti tadi bercocok tanam, menanam bibit tanaman ya, kemudian mencabut tanaman yang kering ya di lingkungan sekitar kamu, itu bisa kamu lakukan. Nah, di sini juga bisa juga kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu sehat, yaitu apa? Berenang juga bisa, bermain sepeda ya, menyiram tanaman, membantu ibu merapikan rumah. Jadi ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Nah, pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat ya. Tentu ya, seperti yang tadi Pak Guru sudah sebutkan, yaitu kegiatan berenang pasti membuat kita sehat. Kemudian kegiatan bermain sepeda membuat kita sehat juga. Menyiram tanaman membuat kita sehat juga, karena tanaman akan subur dan mengeluarkan oksigen yang akan kita hirup juga kan sehat ya. Kemudian membantu ibu merapikan rumah ya. Jadi rumah bersih, udara yang kita hirup pun akan bersih. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.